ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Halo, selamat sore rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita? Saya percaya kita tetap semangat dalam Tuhan karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini di kesempatan yang luar biasa ini saya ingin berbagi firman Tuhan, dan dengan demikian apa yang saya nikmati selama ini boleh Bapak Ibu Saudara nikmati juga. Dan sore hari ini firman Tuhan dengan tema ibadah yang sejati. Ya, kita perhatikan dalam Roma 12. Ya. Mari kita akan sama-sama belajar di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2 pastinya sudah tidak asing lagi, bukan, buat kita semuanya. Mari sama-sama kita akan baca ayat ini, ya, persembahan yang benar. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Pastinya kita semuanya sudah sering mendengar ayat ini. Dan sore hari ini firman Tuhan dengan tema ibadah yang sejati. Ya, kita melihat apa itu ibadah yang sejati. Sudah sering kita mendengar tentang ibadah. Ibadah itu adalah kesadaran kita manusia untuk memuliakan Allah karena anugerahnya. Semua manusia, ya, harusnya memahami bahwa kesadaran untuk memuliakan Allah itu ada dalam hidup kita. Di saat kita memiliki kesadaran yang demikian, maka kita akan punya kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik. Ya. Kebaikan anugerah Allah sudah diberikan di dalam Yesus Kristus buat kita semua yang percaya. Bukan hanya masalah kehadirannya di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya atau manusia yang ada di dunia ini, tetapi darahnya dicurahkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tidak berhenti sampai di situ. Dia katakan dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita seorang diri, memberikan Roh Kudus, artinya Roh Allah itu sendiri yang bisa menyertai kita, orang-orang yang percaya, untuk selama-lamanya. Bukankah anugerah yang luar biasa yang diberikan buat Anda dan saya? Dan sore hari ini, oleh karena anugerah itu, kita memiliki kesadaran untuk mempersembahkan, untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan. Bagaimana ibadah yang sejati itu? Pasti ada dalam benak kita bertanya. Bagaimana ibadah yang sejati itu? Kita memperhatikan dari ayat Roma 12 ayat 1 dan pertama dan kedua ini dikatakan bagaimana kita caranya untuk bisa, ya, memberikan atau mempersembahkan yang terbaik, beribadah kepada Tuhan, ya. Caranya bagaimana? Yang perlu kita perhatikan di sini, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Jadi ibadah yang sejati meliputi mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Dan kita perhatikan berbicara masalah tubuh.
Tubuh itu berbicara masalah sisi luar kita sebagai manusia. Bukan hanya itu, tubuh berbicara masalah keseluruhan hidup kita manusia yang ada selama di dunia ini. Jadi nggak nunggu nanti, ibadah yang sejati yang Tuhan mau dari kehidupan kita mulai dari saat ini. Di saat kita diberikan kesempatan sehat, diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk bekerja, untuk mungkin melakukan aktivitas lainnya. Dan persembahan tubuh kita itu harus hidup, ya, bukan mati. Kalau mati sudah nggak ada lagi perlunya. Tetapi persembahan yang hidup itulah yang Tuhan kehendaki. Ibadah kita meliputi dikatakan tadi apa? Persembahan tubuh yang hidup. Hidup di sini artinya bergerak, bertumbuh, berbuah. Amin. Lah kalau nanti sudah mati dipanggil sama Tuhan, buat apa? Tetapi selama kita hidup di dunia ini, ayo di saat kita bergerak, melakukan aktivitas kita, di saat kita mungkin diberkati lebih lagi, bahkan dikatakan kita bisa mengerjakan sesuatu berbuah bagi Tuhan, lakukanlah itu untuk sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Betapa indah, betapa senangnya, betapa luar biasanya kalau hidup kita ini lewat tubuh kita, di mana kita masih bisa bergerak, berbuah, menyembah, bekerja, kita pakai itu sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah kita kepada Allah yang luar biasa itu. Bagaimana dengan kita saat hari-hari ini? Apakah dengan kesulitan, dengan masalah, tantangan yang ada, rasa-rasanya hidup ini sudah gak ada semangatnya, gak ada gairahnya? Firman Tuhan mengatakan saat hari ini kepada kita semuanya, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Dengan segala aktivitas yang kita kerjakan dan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa, indah, mulia bagi setiap kita. Kita akan melihat di dalam hal yang kedua, bagaimana ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar kita mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita, tetapi yang kedua, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, bukan hanya yang hidup tapi juga yang kudus. Kenapa yang kudus? Tuhan ingin apa yang kita berikan buatnya itu dikhususkan, dipisahkan dari perkara-perkara yang menajiskan. Kalau saat sore hari ini kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan sebagai ibadah kita, sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan secara khusus, berikan, serahkan yang terbaik. Pisahkan hidup kita dari perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendaki. Hai anak-anak muda, hai orang-orang tua, dengan tubuh kita bisa mempermuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Lakukan sesuatu yang kudus. Pikiranmu kudus, hatimu kudus. Apa yang kita lakukan kudus. Kenapa? Karena firman Allah yang menguduskan. Setiap saat kita mendengarkan pujian, setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan dalam setiap nafas hidup kita, itulah adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita persembahkan, kita lakukan, kita berikan dengan keadaan yang kudus, dikhususkan untuk Allah kita, itu yang berkenan kepada Allah. Itu yang menyenangkan hati Tuhan.
Kadang-kadang orang berpikir untuk kudus itu apa? Kita nggak perlu mikir masalah kehidupan kita, pekerjaan kita. Tidak. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari-hari kita, kalau kita mulai dari hati yang sudah dikuduskan, pikiran yang kita sudah dikuduskan, saya percaya apapun yang kita kerjakan, karena kita tahu kita kerjakan untuk mempermuliakan Tuhan, maka kita akan menikmati bahwa apa yang kita lakukan itu kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Betapa indah dan luar biasanya. Selanjutnya, selain dalam keadaan hidup kudus, kita mempersembahkan. Yang ketiga, yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Allah? Bukan masalah materi, bukan masalah keadaanmu yang baik-baik saja, tapi berkenan kepada Allah ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah di saat kondisimu sedang baik-baik saja, pekerjaanmu sedang luar biasa diberkati, keadaan keluargamu sedang aman-aman saja? Bukan. Malah sebaliknya, di saat keadaan kita sedang posisi mungkin terjepit, dalam mungkin kesehatan kita sedang tidak baik, rumah tangga kita mungkin sedang mengalami tantangan, pergumulan, ekonomi dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, bisakah kita tetap menjaga apapun keadaan saya ingin mengatakan bahwa apa yang engkau perbuat dalam hidupku itu selalu yang baik Tuhan. Korban berbicara masalah sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama harus dibakar, dan lemak-lemaknya itu asapnya naik, baunya naik di hadapan Tuhan, dan itu menjadi bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita ingin persembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah, mungkin ada saatnya seolah-olah seperti dibakar, di mana lemak-lemaknya itu dibakar. Hal-hal yang kelihatannya tuh enak, menyenangkan itu harus kita tanggalkan dan kita beri untuk Tuhan. Kita persembahkan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Apakah yang ada di hati dan pikiranmu saat hari-hari ini sesuatu yang ingin menyenangkan hati Tuhan? Atau cuma berhenti sampai di kebutuhan kita jasmani saja? Tuhan mau saat-saat ini, seperti halnya anugerahnya yang luar biasa yang sudah Dia berikan dan kita sudah nikmati, dengan kesadaran kita mau memberikan hidup kita, tubuh kita, sesuatu yang kudus bagi Tuhan dan pastinya yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kita, harapan dan doa saya, kita tahu bahwa hidup kita ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun hari-hari ini yang sedang Anda hadapi, percayalah, di balik setiap peristiwa Tuhan, cari, adakah hatimu, adakah pikiranmu masih mencari perkenanan Allah? Jangan pernah takut dengan apa yang kita hadapi. Karena apa? Kalau kita percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik, yaitu hidupnya, darahnya, rohnya buat kita. Apalagi yang menyangkut tentang kebutuhan jasmani kita. Percayalah, kalau kita mencari perkenanan Allah, maka apa yang terbaik, apa yang indah, Tuhan sudah dan pasti persiapkan buat kita semuanya. Contohnya Yusuf. Dalam Kejadian ayat 39 mengatakan di situ bagaimana Yusuf ini pribadi yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Yusuf, dimanapun dia berada, apapun keadaannya, Yusuf tetap happy menjalaninya, karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Sekalipun keadaan itu tidak berpihak padanya,
Tapi Yusuf percaya bahwa Tuhan Allah Israel yang luar biasa itu ada menyertai dia. Kita melihat di sini Yusuf sadar bahwa dimanapun dia berada ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai dia. Sekalipun ada tawaran-tawaran nikmatnya dunia ini diberikan kepada dia oleh istri Potifar, dia katakan tidak, karena dia tahu kenikmatan di dalam Tuhan, perkenanan Tuhan itu lebih utama dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap mencari perkenanan Allah dalam hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini pesan Tuhan buat kita semuanya. Mari kita persembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah kita. Karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Dan jangan pernah takutkan tentang apapun di dalam hidupmu, karena hidupmu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sanggup bertanggung jawab melakukan yang terbaik buat kita semuanya. Puji Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan saat hari ini boleh memberkati rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, Immanuel, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.